I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my head, praise you again and again. 'Cause all that I have is a don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on my soul, come on my soul, come on. Don't you get shy on me. There's a lion in my lungs. Get up and praise the Lord. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua.
Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The Truth, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima.
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat siang, hari ini ada sukacita di tempat ini, amin. Yang bersukacita melambaikan tangan, haleluya. Kita terus dipelihara Tuhan, kita terus menikmati kebaikan Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bisa berfellowship di kanan di kiri. Bapak Ibu katakan Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Mari kita buka hati siang hari ini, kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari pejamkan matamu, kita mau berdoa siang hari ini. Kita mau buka ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau penjaga Israel yang tidak pernah terlelap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan hanya karena anugerah-Mu, hanya karena Tuhan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan puji dan sembah. Tuhan, siang hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biar Roh Kudus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi. Ya Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau kekuatanku. Sama-sama umat Tuhan katakan, sebab aku di milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku di milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, berkehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Coba Tuhan angkat pujian ini, katakan, Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi.
bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam hamba, kerjakanlah dalamku. Beri kepunyaan Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan siang hari ini. Katakan, Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan setiap kami. Kami ada karena anugerah-Mu, hidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milikmu, ya Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Coba Tuhan angkat pujian ini, katakan, sebab aku sebab kami milik kepunyaan-Mu, Tuhan. Kami sudah dibayar lunas, Tuhan. Yang menghidupkan
Kerjakanlah dalam kami Tuhan. Biar rencanamu yang terjadi bagi setiap kami. Biar rencanamu. Sebab aku ingin milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu Tuhan, sebab aku
Bapakku, kami menyimpik kepunyaanmu Tuhan. Biar kehendak-Mu sekali lagi umat Tuhan katakan, sebab kami milik-Mu Tuhan. Sebab dimampukan menerobos badai Tuhan. Sebab aku biar kehendak-Mu kerjakan. Sekali lagi sembah Tuhan siang hari ini. Mengalir Roh Kudus di tempat ini. Mengalir Roh Kudus di tempat ini.
Jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaan. Kau sukacita di dalam harapan kami Tuhan. Hatiku bersuka jiwaku bersuka apapun yang terjadi dalam dahsyat dan ajaib Engkau Tuhan. Luar biasa tuntunan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu sungguh nyata. Sehingga pada hari ini kami naikkan syukur kami kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Sikiarana makurini mikana ya Masai. Saat ini Tuhan kami berdiri, kami berdoa membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Irana masikina ya Makai. Terima kasih atas bangsa Indonesia. Kami minta ya Bapa, biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Engkau sayang bangsa kami Tuhan. Kami minta pemulihan daripada-Mu saat ini terjadi atas bangsa Indonesia. Kami minta damai sejahtera daripada Tuhan saat ini terjadi bagi bangsa Indonesia. Kami perkatakan bangsa Indonesia, pemerintahan bangsa Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta takut akan Tuhan, hikmat
dan kebaikan-Mu turun atas pemerintahan bangsa Indonesia, sehingga setiap keputusan yang diambil biar semuanya berasal daripada Engkau. Engkau Tuhan yang membawa pemerintahan bangsa Indonesia dipulihkan dan jadi berkat atas bangsa Indonesia. Irada basikinaya makanaya masai. Kami juga berdoa membawa gembala pembina Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biar kasih dan setia Tuhan, kesehatan, kekuatan, pembelaan Tuhan yang luar biasa tetap Engkau nyatakan bagi Pak Niko, istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan semua wakil gembala, tim pengembalaan yang ada, semuanya Tuhan ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam berkat-berkat Tuhan yang baru. Unity yang Kau kerjakan, kebaikan Tuhan yang Kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Irada bakunaya makai bisikinaya makai. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa buat Bapak Dr. Johannes Sajakuku bersama Ibu Olga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemanapun kedua hamba-Mu ini berada, kami berdoa Tuhan, biar hikmat, kekuatan, penyertaan Tuhan yang luar biasa menjadi bagian Pak Jo bersama Ibu Olga. Apapun tugas pekerjaan pelayanan yang Kau percayakan, biar Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau yang memampukan, Engkau Tuhan yang buka jalan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Irada masyikinaya makanaya masah. Kami membawa gereja GBI Marina Plaza ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan terus mengalir atas gereja ini. Engkau tetap bawa gereja ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota Manado, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Diberkatilah juga kedua wakil gembala John Hari bersama keluarga, semua kapokja kami, pengerja jemaat, semuanya kami diberkati. Biar berkat-berkat-Mu Tuhan, kasih setia daripada-Mu, roh Tuhan itu menyala-nyala bagi kami GBI Marina Plaza. Dan kami perkatakan penuaian jiwa, penuaian jiwa, penuaian jiwa terjadi atas GBI Marina Plaza di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Irada basikinaya makai. Kami membawa juga generasi Yeremia, dimanapun generasi Yeremia berada, kami perkatakan bangkit dan jadilah terang. Inilah saatnya generasi Yeremia Engkau pakai untuk menuai banyak jiwa. Bangkitlah generasi Yeremia, jadilah generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan, generasi yang hidup menjaga kekudusan, generasi yang hidup untuk jadi berkat, dan Tuhanlah yang dipermuliakan dalam kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, segala kemuliaan, pujian, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Mari terus nikmati kebaikan Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus kita. Amin. Bersama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baik. Mana jempolnya Bapak Ibu? Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara.
Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah. Jempolnya Bapak Ibu. Yes. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara kami. Oh, syukur bagimu Tuhan, sehormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Cuma Tuhan sendiri katakan, syukur. Segala hormat bagimu Tuhan. Katakan, Allah yang yes, Allah yang memelihara. Sekali lagi syukur. Sehormat, amin. Mari sama-sama katakan syukur bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Yes, Allah yang Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Sebab kita orang-orang yang diberkati, amin, yang diberkati, haleluya. Aku dilimpahi sebab Dia sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, yes, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi coba Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Sebab Engkau sanggup Tuhan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman katakan Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat banyak bagiku. Sama-sama aku percaya kita semua di tempat ini bersuka cita, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Izinkan saya bertanya siang hari ini ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, bisa lambaikan tangan. Kami menyambut Bapak Ibu dengan penuh ucapan syukur dan bersuka cita. Sebelah kanan saya bisa berdiri Bapak Ibu biar ya para pengerja. Puji Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk di minggu-minggu ke depan beribadah bersama-sama dengan kami di sini, keluarga besar GBI Marina Plaza. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri api-Mu Tuhan siang hari ini. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, urapan-Mu sekarang. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan
beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, beri api, beri hujan, lawatanmu bagi setiap kami Tuhan. Kau janjikan Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, di kuasa urapanmu sekarang. Bapak Ibu perhatikan saya, MDPJ kemarin itu ada yang spesial. Seorang hamba Tuhan generasi ketiga dari Australia, dari gereja Planet Shakers, bersama dengan tim pujiannya, itu hari Jumat mengadakan konser. Dan 1 jam pertama di MDPJ mereka memuji menyembah Tuhan. Kemudian Russell Evans sebagai gembala dengan 21.000 jemaat di beberapa bangsa, dia sampaikan firman Tuhan tentang angin, tentang tiupan angin yang keras, tentang suara Tuhan yang kuat yang memenuhi loteng atas Yerusalem. Dan itu sebagai satu tanda kehadiran kuasa yang ilahi. Dan itu menyebabkan pengubahan manusia yang biasa menjadi manusia yang lain. Seperti pada waktu Tuhan mengurapi melalui Samuel mengurapi Saul. Alkitab berkata Saul menjadi manusia lain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang ada di era Pentakosta ketiga. Kita sedang menanti pencurahan Roh Kudus terbesar dan terakhir yang akan memenuhi gereja Tuhan, sehingga gereja dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya pagi ini, siang ini, mari kita angkat tangan, buka hati saudara, minta supaya kuasa Allah dicurahkan, angin dari sorga bertiup di tempat ini, memenuhi setiap kita. Waralaba syaralaba yaralaba yaralaba, orababa yaralaba yaralaba, oralaba yaralaba yaralaba yaralaba, oralaba yaralaba, berembus sekarang. Oralaba yaralaba yaralaba yaralaba, oralaba yaralaba yaralaba. Beri kuasa urapanmu sekarang. Katakan berembus, Roh Kudus, Rabasyarana, beri kuasa urapanmu. Kalau dikatakan berembus, Roh Tuhan, kami tahu ini bukan sekedar kerinduan kami, tapi ini janji-Mu. Dari Yoel pasal 2 Engkau berkata, Engkau berjanji, Engkau bernubuat
Oh, pada hari-hari terakhir Aku akan mencurahkan Rohku atas semua daging, atas semua makhluk, atas semua manusia. Dan itu akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan kami tahu itu adalah hari-hari di mana kami berada. Karena kalau dalam buku kami ada di bab terakhir, kedatanganmu sudah sangat singkat. Dan kami tahu engkau akan pakai gereja untuk menyelesaikan amanat agung. Dan GB Marina Plaza adalah bagian dari gereja yang Tuhan kasih amanat untuk menyelesaikannya dengan kuasa dan hadirat Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami akan dengarkan arahan Tuhan melalui gembala pembina kami, Gembala GB berkapasitas luas Paniko, disampaikan kepada keluarga besar GB Gatot Subroto untuk menuntun kami bagaimana kami dapat menarik hadirat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus dan pengurapan, dan apa akibat dari pengurapan kalau memenuhi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Di malam saya tidak bisa tidur, sambil menanti PPT, saya dengar lagu. Ada satu album lagu semua bicara Roh Kudus. Saya kemudian dengar lagu terakhir tentang lagu dari Ron Kennedy, sudah lama, ya, dia masih kurus waktu itu, tentang anointing fall on me, anointing fall on me, let the power of your Holy Spirit fall on me, anointing fall on me. Saudara, salah satu tanda kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah Matius 24:14 bilang begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat ini merespon pertanyaan murid-murid di Bukit Zaitun waktu mereka membanggakan bait suci yang sangat megah yang dibangun oleh zaman Esra dan Nehemia, diperbaiki oleh Herodes Agung, dan itu menjadi bangunan yang sangat megah. Mereka begitu kagum, pada mereka murid Yesus kagum dengan bangunan itu. Tapi Yesus berkata akan datang waktunya tidak ada satu batu pun akan saling tersusun. Dan mereka berkata begini, Guru, kapan itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia? Dan Yesus memberikan jawaban sekaligus di dalam pasal ini tentang 3 pertanyaan ini Bapak Ibu. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus Junior membumi hanguskan Yerusalem. Dan kemudian Tuhan memberi tanda, clue, kapan dia datang dan apa tanda kesudahan dunia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam bacaan Matius 24 ini, Tuhan berkata Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara, saya mencatat minimal ada 5 tantangan yang dihadapi gereja untuk menyelesaikan amanat agung atau memberitakan Injil di seluruh dunia. Perhatikan, dunia hari ini penduduknya 8 miliar. Yang sudah Kristen dan Katolik 2,5 miliar. Kita belum tahu mana yang masih ada yang opo-opo, masih ada yang terikat dengan dosa-dosa membawa maut dan sebagainya. Banyak yang juga mualaf dan sebagainya. Tapi katakanlah masih ada 5,5 miliar manusia yang belum diselamatkan. Ini tantangan yang tidak mudah. Tantangan yang kedua, adanya kemajuan teknologi, pencapaian-pencapaian, kesenangan-kesenangan tawaran dunia yang bisa membuat orang tidak mempedulikan berita Injil. Yang ketiga, kedurhakaan, penyesatan, pemberontakan manusia kepada otoritas Allah. Itu terjadi di mana-mana. Yang keempat, semakin marahnya pekerjaan kuasa kegelapan yang ada di berbagai tempat melalui game, melalui musik, melalui media-media yang ada di berbagai tempat. Yang kelima, gereja banyak yang tidur, dikuasai oleh keduniawian. Beberapa gereja mengelola gereja seperti perusahaan dan tidak lagi memperhatikan keselamatan, hanya penampilan
Gereja yang diberikan berita firman Tuhan itu adalah dorongan-dorongan duniawi. Itu bicara tentang sesuatu yang tidak untuk membawa orang kepada kekekalan. Saudara kasih dalam Tuhan, padahal hampir semua aras gereja sepakat bahwa target penyelesaian amanat agung tahun 2033, 8 tahun kurang lebih ke depan, adalah masa yang diberi Tuhan untuk gereja menyelesaikan amanat agung. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita bisa selesaikan amanat agung dengan tantangan yang begitu rupa? Mari katakan bersama saya, kita butuh pengurapan. Saya search secara sederhana arti pengurapan, yaitu Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus adalah pengalaman rohani di mana seseorang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, memberikan kuasa, hikmat, dan kemampuan untuk melayani Tuhan serta menghadapi tantangan hidup. Pengurapan Roh Kudus memberikan kekuatan supranatural untuk melayani Tuhan menghadapi berbagai tantangan yang diperhadapkan, yang saya sebutkan tadi. Katakan bersama saya, pengurapan terlihat dengan adanya kuasa supranatural. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau bicara pengurapan, maka itu waktu pertama Roh Kudus dicurahkan, itu tujuannya adalah supaya murid-murid, para rasul bisa memberitakan Injil, menjadi saksi. Dan itu tidak bisa tidak kalau tanpa pengurapan dari Roh Kudus. Jadi hari ini, kalau kita bicara gereja kita, saudara, dari paniko, gembala kita diurapi. Itu bukan sekedar adanya tangan pemimpin yang menempel di dahi kita. Itu bukan sekedar adanya minyak, entah dari Israel atau minyak bimoli, Bu. Minyak goreng yang ditempelkan sama saudara, bukan. Itu pengurapan itu, tujuan utamanya adalah supaya kita menerima kuasa supranatural. Makanya pada waktu murid-murid sesudah mereka menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Perhatikan Bapak Ibu. Pada waktu Taurat diturunkan, orang-orang Lewi, gara-gara Israel sudah menyembah lembu emas, orang-orang Lewi dengan pedang di pinggang mereka membunuh 3.000 orang-orang Israel. Tapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, para rasul, orang-orang sederhana, itu mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Maka Petrus berkhotbah. Poin pertama, saudara. Petrus berkhotbah. 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ini tujuan kasih karunia. Ini tujuan Roh Kudus diberikan. Adalah supaya orang yang terikat, orang-orang berdosa, siapapun itu boleh mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus, karena ada kuasa dan hadirat Roh Kudus, pengurapan kepada murid-murid Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya sudah di poin pertama, Chris. Tadi situ ya. Sini tidak ada. Oke. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dua pokok penting yang Paniko sampaikan kemarin adalah yang pertama, bagaimana supaya Roh Kudus tercurah. Dan yang kedua, apa dampaknya kalau Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, murid-murid Yesus kurang lebih 120 orang dari 500 lebih yang didatangin selama Yesus bangkit 40 hari. Itu hanya 120 yang ada di loteng atas. Saya sudah katakan ini berkali-kali. Seorang hamba Tuhan, Reinhard Bonnke, berkata begini, menurut dia, kenapa cuma 120 yang ada di loteng atas? Karena yang 380 mereka tidak ada di tempat di mana Yesus mau mereka berada. Sangat besar kemungkinan mereka datang ada di Bait Allah, karena belum rusak waktu itu. Tapi 120
mereka taat untuk ada di loteng atas Yerusalem. Itu salah satu situs yang sampai hari ini masih berdiri. Itu milik orang tua dari Markus. Itu tempat yang baik, tapi sudah beberapa kali dirusak, tapi diperbaiki. Sekarang masih ada di sana, saudara. Tempat yang bagus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ternyata murid-murid ini, mereka disuruh menunggu 10 hari. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sangat besar kemungkinan mereka sedang berpuasa untuk menanti apa yang dijanjikan oleh Bapa. Pak Niko katakan begini kemarin, 37 tahun gereja ini dengan didrive oleh satu DNA yang namanya pemulihan Pondok Daud. Ternyata tujuannya supaya mempersiapkan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir. Saudara kasih dalam Tuhan, ada 4 hal yang disampaikan kemarin tentang dampak dari pencurahan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Mari kita berdoa supaya dampak ini ada di gereja ini. Katakan amin. Manado sekarang ada 600.000 jiwa. Pak Niko katakan di konversi begini, 3.000 yang bertobat, dunia waktu itu belum sampai 300 juta. Kalau dikonversi sekarang penduduk dunia 8,2 miliar manusia. Berarti pada waktu itu yang dimenangkan kalau sekarang 94.000 orang sekali ibadah. Atau sekali disampaikan firman. Mereka dengar firman Tuhan dan kemudian orang-orang memberi respon. Perhatikan Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul 2, Petrus yang berkhotbah, dia sampaikan hal sederhana tentang Yesus, tentang sesuatu yang kelihatan biasa-biasa aja. Tapi kemudian dampaknya, katakan bersama saya, dampaknya 3.000 orang. Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang begini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat perkataan manusia, tapi dengan kuasa yang dikerjakan Roh Kudus. Gereja butuh kuasa. Para pengkhotbah butuh kuasa. Supaya kita tidak menyampaikan sesuatu dengan hikmat perkataan manusia. Rasul Paulus bilang begini di dalam Roma 15. Apa yang membuat orang taat mendengarkan yang dia sampaikan? Bangsa-bangsa taat kepada Injil. Paulus bilang begini, waktu dia sampaikan firman, itu ada 5 hal. Yang pertama, perkataan, perbuatan, kuasa tanda-tanda, mujizat dan kuasa roh. Saudara, mari kita berdoa di titik 0 kota Manado ini, biar gereja ini, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itu akan membuat Bapak Ibu terjadi sesuatu yang orang datang di tempat ini, mereka akan melihat, mereka akan, kalau pakai bahasa Pentekoste, tertemplak. Saudara tahu kata tertemplak itu sama dengan tampilin dengan tangan besar, membuat dia sadar, dia siuman, dia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda yang sedang dia terima, yaitu dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu, agar supaya sesuatu yang besar terjadi, pemberitaan firman penuh kuasa di tempat ini. Yerusalem waktu itu mungkin cuma sekitar 30.000 sampai 40.000 orang. Memang terkumpul dari 16 kota berbeda yang dicatat di dalam Kisah Rasul itu. Ada ketambahan lah sekian ribu dari negara lain sekitar Yerusalem. Tapi hari itu 3.000 orang. Saudara, Pentakosta ketiga harus ada dampak di mana orang mengalami pertobatan secara massal. Kalau saudara diurapi, kalau saudara tahu ada Roh Kudus dalam saudara, saudara punya kans untuk memenangkan jiwa dari perkataan pemberitaan yang penuh kuasa. Katakan amin. Yang kedua, mari kita berdoa supaya gereja ini dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang bertobat. Roh Kudus membuat sign and wonder. Saudara kasih dalam Tuhan, akibat terjadinya mujizat-mujizat dalam gereja mula-mula, kalau sudah baca di bagian lain, dikatakan begini, pada hari itu jumlah mereka bertambah menjadi kurang lebih 5.000 orang.
Itu masih di pasal-pasal awal Kisah Rasul. Baru 1-2 minggu pencurahan Roh Kudus. Itu sudah tambah 2.000, saudara. Dari 12 murid, 70 murid, 120 orang, 500 orang lebih, 3.000, dan sekarang menjadi berapa? 5.000. Saudara, saya sebagai salah satu wakil gembala di sini, saya sepanjang tahun ini ada satu dorongan kuat di dalam saya untuk, oleh karena banyak orang mati di gereja ini, Bapak Ibu. Tuhan, saya tahu firman ini. Gereja itu didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi. Gereja itu adalah satu wadah yang Tuhan percayakan untuk menjadi penyalur kuasa, kasih, mujizat surgawi. Tuhan, aku rindu Tuhan, untuk sesuatu yang berbeda terjadi di gereja ini. Maaf Bapak Ibu, kalau orang cuman doakan sakit kepala kong sembuh, kalau cuma sakit mah kong sembuh, itu relatif Bapak Ibu. Mana terlambat makan pulang lagi karena ibadah talat sampai hari ini saya mau khotbah sampai 1:30. Kong saudara punya, aduh suasana, tapi tidak boleh 1:30. Ibu Heni mau pimpin ibadah di sana. Itu tidak ngaruh Bapak Ibu. Oh saya sembuhkan apa? Kita pesakit kepala tadi nyut. Minggu depan, siapa nggak maju lagi? So pindah sini tuh nyut. Mari kita berdoa supaya sign and wonder. Itu kalau dilihat di dalam Markus pasal 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Sudah, mari kita berdoa bersama-sama supaya ini terlihat di dalam gereja kita. Saya berani berkata begini Bapak Ibu, tidak perlu orang bilang ada hadirat di sini, biar orang di luar mendengar atau menyaksikan. Ada tetangganya yang sakit, ada tetangganya yang lumpuh, ada tetangganya yang cancer, datang di gereja ini terjadi kesembuhan. Maka orang berkata ada hadirat Tuhan di Marina Plaza. Tidak perlu WL berkata saya rasa ada hadirat Tuhan. Semua orang juga tahu kalau cuma bicara begitu. Tapi biar itu menjadi satu tanda, satu kenyataan. Katakan kenyataan. Haleluya, katakan haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, supaya tanda-tanda, mujizat-mujizat, kuasa-kuasa itu dinyatakan di gereja ini. Saudara, beban saya ini titik nol. Kalau terjadi sesuatu yang besar di sini, begitu mudah untuk satu Manado tahu ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di Marina Plaza. Maka orang-orang sondir tanah itu, tanah sebelah sini sudah tetap kosong. Saya berdoa setiap hari, saya punya ruangan itu menghadap sana. Tiap hari saya berdoa, Tuhan jangan ada orang beli situ. Supaya kalau ada 5.000 orang datang bertobat di Marina Plaza, ada tanpa di luar sana. Kita mesti punya hati seperti itu. Karena itu hati Tuhan Bapak Ibu. Hati Tuhan itu bukan keceng-keceng. Oh, maaf, keceng-keceng apa ya? Hati Tuhan itu bukan pikir yang kecil-kecil. Orang nyanyi, Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Allah kita heran dan besar. Tapi kita berpikir yang kecil. Saudara, Tuhan itu selalu akan mengubah orang dari sininya dan sini. Maka Roh Kudus pertama dicurahkan, tandanya ada di sini. Dan kemarin Pastor Russell Evan berkata, ini kuasa. Anak Tuhan seorang pemimpin gereja di Mesir, pada waktu disuruh untuk keluar dari Mesir, dua pilihannya, dibunuh atau keluar dari Mesir, kecuali kalian bisa tunjukkan bahwa Tuhan yang kalian sembah benar-benar hidup. Mereka berkata, baik, kasih kami waktu. Mereka doa dan puasa. Ini penting Bapak Ibu. Gereja mesti ada doa dan puasa. Jangan cuma di enak gereja dan kita tidak berdoa. Saya mendorong setiap kita yang datang di gereja, sebelum datang sudah berdoa. Tadi malam saya tidak bisa tidur, saya menyanyi, saya dengar lagu-lagu pengurapan Roh Kudus, supaya sesuatu yang besar terjadi. Tapi biarlah ini menjadi kerinduan kita semua, supaya jangan cuma rintik-rintik, menjadi hujan lebat di tempat ini. Ibu Christine melihat ada hujan awal, hujan akhir. Pastor Russell Evan berkata, saya melihat ada hujan turun di gereja ini. Saudara kasih dalam Tuhan, supaya terjadi sign and wonder. Mari kita berdoa. Para WL, para pemusik, semua kita, mari kita berdoa. Agar supaya sesuatu yang berbeda terjadi. Saya percaya bahasa roh. Saya sudah lama penuh Roh Kudus, 40 tahun saya berbahasa roh Bapak Ibu. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa ada mujizat di sini. Kita mesti melangkah lebih lagi supaya terjadi yang namanya sign and wonder. Kalau orang cuma bahasa roh
dan tidak terjadi sesuatu, berarti mesti ada sesuatu pencapaian lebih lagi agar hal yang Tuhan mau waktu Roh Kudus dicurahkan terjadi atas kita. Yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan kita dapat mengubah gaya hidup. Katakan gaya hidup. Ada 4 perubahan yang ditunjukkan kemarin oleh Pak Niko. Kalau kita penuh Roh Kudus. Ini sebagai tes. Kau berkata engkau penuh Roh Kudus, kau berbahasa roh lebih dari orang lain, tapi kalau 4 hal ini belum terjadi atas hidupmu, itu berarti dapat dipertanyakan. Yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Katakan bersama saya, suka membaca Alkitab. Bukan wajib baca Alkitab, bukan harus baca Alkitab, tapi seperti kata firman Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang hobinya, yang kerinduannya adalah Taurat Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa banyak orang Kristen berdoanya terlalu banyak mintanya, saudara? Karena dia tidak lakukan firman. Kalau kita lakukan firman, jadikan hobi. Saudara, mesti bersyukur loh. Kok Ben kasih legacy pada kita. Baca Alkitab 10 pasal. 11 tahun saya tidak pernah surut 10 pasal, saudara. Saya sekarang sudah ada di Ibrani 13, 1 Petrus, sudah di Yakobus. Saya sudah di Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 2. Karena 1 Petrus itu 5 pasal, 2 Petrus 3 pasal, Yakobus 5 pasal. Jadi tinggal 4 hari saya sudah menyelesaikan lagi. Jadi sudah hampir ke 4-5 kali saya baca Alkitab. Di sini banyak lah, ada Pak James, Dr. Henny semua ya, yang rajin-rajin, Pak Julektin walaupun baru gabung tapi kirim ya. Seorang Kapolres loh Bapak Ibu. Bukan duduk-duduk di rumah saja, banyak tanggung jawabnya. Baca Alkitab. Saya percaya itu bukan tanggung jawab, bukan karena paksa, bukan karena aturan jadi pengerja, tapi menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu. Karena dari firman itulah maka hidup kita akan mengalir sesuatu yang terlihat perubahannya, saudara. Apa yang bisa merubah orang kalau bukan firman? Apa yang bisa merubah seseorang kalau bukan Allah yang adalah firman ada di dalam dia dan keluar dalam kehidupan setiap hari. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang kedua, dampak Roh Kudus mengubahkan gaya hidup kita adalah suka berdoa dan hidup dalam unity. Saudara, suka berdoa. Kan gini Bapak Ibu, berdoa itu adalah, kalau tadi membaca Alkitab, saudara buka hati untuk Tuhan berbicara. Berdoa itu adalah Tuhan buka diri untuk engkau berbicara kepada Tuhan. Jadi jangan cuman salah satu. Jangan saudara cuman dengar-dengar, tidak bicara. Jangan juga cuma terlalu banyak bicara, orang-orang terlalu bilang hoangango, kong saudara tidak pernah dengar apa yang Tuhan sampaikan pada saudara. Dengar Tuhan, dan tentunya Tuhan akan mudah mendengar saudara. Kalau saudara banyak bicara ke Tuhan, Tuhan pasti kenal saudara lah. Ya. Kalau ada suara yang aneh tiba-tiba muncul, saudara kaget, siapa ini orang ini? Oh, ternyata orang dari ujung Afrika Selatan misalnya. Ya, bahasanya aneh, karena saudara kadang jumpa. Kalau saudara sering ngomong dengan Tuhan, maka Tuhan akan kenal saudara. Alkitab berkata apa? Domba-domba mengenal suara gembala. Demikian juga sebaliknya. Saudara, mari suka dengar Tuhan. Dan kan salah satu keluarga yang paling mempengaruhi saudara hari ini adalah media sosial. Suka atau tidak, itu kebenaran. Saudara bergaul dengan siapapun di seluruh dunia dari media sosial. Kalau engkau banyak bicara di media sosial, maka media sosial akan banyak berbicara pada saudara. Maka saudara akan kurang mendengar arahan Tuhan. Dan begitu mau ibadah, kan saya bilang tadi saya mau khotbah sampai 1:30. Pasti saudara punya mata kejam. Bukan begini, tapi kurang begini-begini. Mata saudara kejam. Atau saudara mulai ya.
Karena kurang biasa dulu di hadirat Tuhan. Kurang menyembah, kurang berdoa dengan Tuhan. Ada APT, jam berapa itu? Jam 1. Itu kecuali Kapolres ada kunjungan di lapangan dan tidak ikut. Markalah dia ikut. Dari Bournemouth. Ikut APT gratis Bapak Ibu. Ya, sudah bisa kenal dengan hamba Tuhan dari Amerika, dari Taiwan, dari Cina, dari Malaysia, dari Singapura, dari berbagai tempat di seluruh dunia. Saudara terhubung dengan orang-orang yang sedang berdoa bagi kegerakan besar di akhir zaman. Jam 1, cuma 1 jam. Kalau saudara tidak punya data, kumpul di gereja sini. Hari Selasa, rayon 1G, kalau Manado dibuat 30, nyada sampai 100 yang ikut di doa. Ayo pengerja, jemaat, kalau pengerja masih banyak yang tidak suka, jemaat yang punya waktu, minta linknya di Ibu Ika atau Ibu Andui untuk ikut doa. Saudara terhubung dengan seluruh dunia loh. Kapan saudara bisa doa sekota? Cuma kota Manado. Saudara, ini linknya APT yang ada di Los Angeles. Saudara berdoa dengan orang-orang dari New York, dari Kanada, dari berbagai tempat di seluruh dunia. Katakan bersama saya mau berdoa. Yang ketiga, dampak Roh Kudus dicurahkan adalah orang menjadi suka memberi. Katakan suka memberi. Waktu Pak Niko sampaikan berapa tahun lalu tentang buah sulung, saudara. Itu tidak mudah loh. Tidak mudah buah sulung, saudara. Sekarang sudah dirubah menjadi persembahan sulung. Sesuatu yang terbaik yang kau mau persembahkan kepada Tuhan. Secara konsisten setiap tahun kami kasih. Walaupun belum sampai 100%, tapi lebih dari 80%. Kasih buah sulung. Kasih buah sulung. Kasih buah sulung. Saudara, menjadi orang yang penuh Roh Kudus itu mengubah seseorang untuk menjadi suka memberi. Katakan suka memberi. Tadi orang nyanyi, Maureen nyanyi. Aku diberkat, bayangkan aku dilimpahi. Saudara tahu kalau dilimpahi, kalau cuma diberkati 1 liter dikasih di sini saudara air. Tapi kalau dilimpahi 1 tong 10 meter kubik dicurahkan pada saudara. Itu dilimpahi sampai saudara kalau pakai bahasa kawan-kawan itu udah isi sesuatu di karung, kasih wesek. Di tada-tada perbahasa Alkitabnya. Dipadatkan. Tada-tada ya. Deni kalau dikiawa dong injak-injak. Supaya kalau do isi bensin dong goyang-goyang begini. Padahal Pertamina bilang nyada ngaruh. Kan dengan goyang-goyang bukan jadi besar itu tanpa isi. Ya. Saudara, kalau engkau ingin aku diberkati, aku dilimpahi, kita mesti memberi. Tidak mungkin saudara bisa menuai tanpa menabur. Itu yang pertama. Kalau engkau ingin mau kemana? Mau pergi panen jagung. Bawa truk tronton. Ada tanam berapa liter tuh jagung? 1 liter. Itu salah. Pertama mesti suka memberi. Yang kedua, kalau engkau ingin menaburi menuai yang banyak, itu tergantung pada taburanmu. Katakan taburan. Yang ketiga, menabur itu jangan lihat-lihat angin. Kata Alkitab. Ishak menabur. Luar biasa. Orang Timur Tengah kalau menabur itu bulan 8, bulan 9, bulan 10. Bulan 4 mereka menuai. Tapi Alkitab berkata, Ishak menabur tahun itu juga dia menuai. Dia tidak lihat musim. Bukankah tahun 2025 adalah tahun penuaian? Alkitab Paniko berkata, yang kita tabur 2024 kita akan tuai tahun ini. Tapi berdasarkan Ulangan 26 itu, Kejadian 26, maka kita percaya bahwa apa yang kita tabur tahun ini akan kita tuai tahun ini juga. Katakan amin. Katakan kiri kanan saudara, jangan sikwe, korek. Ayo menabur. Kalau engkau berbahasa roh dan engkau masih pelit, itu tidak menandakan bahwa engkau adalah orang yang penuh Roh Kudus. Karena orang penuh Roh Kudus dampaknya adalah suka memberi. Saya belajar Bapak Ibu. Cuma kan jangan dikasih tahu lah. Tapi saya belajar dari manapun, di mobil, di mana saya kasih ada sesuatu yang saya mesti simpan di belakang. Ibu Rani bilang, tuh Oto banyak barang dan itu adalah taburan saya.
Saya kasih beras di belakang, saya kasih minyak di belakang, kasih baju bekas yang masih bagus. Saya lihat orang, saya kasih duit dan sebagainya. Saudara. Itu bukan supaya dilihat orang. Kan kalau dilihat orang gampang, Saudara. Suruh jiri yang ada di belakang, kong foto-foto apa-apa. Kong posting di Manado Post. Di Sulut viral atau di Lambe Tura Kawanua. Ya. Cepat terkenal saya, Saudara. Enggak, Saudara. Kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin orang melihat ada Roh Kudus dalam kita, itu kita mesti punya hati yang suka memberi. Yang keempat, dari bagian ketiga, mereka suka memuji Allah, bergembira, tulus hati, dan disimpulkan sebagai hidup yang berintegritas. Saudara, orang di sini kemarin saya rasa ya, Russell Evans itu kagum sama Pak Niko, sebab cuma begini. So angka lagu tuh, dia kan dia suruh dia punya WL, Pak Niko begini, so angka lagu gitu ya. Kalau kemarin Pak ada satu yang khotbah sini kan so tua jadi enggak tahu tuh begini-begini Saudara ya. Gereja kita adalah gereja yang didirikan oleh perkataan orang. Itu Pak Niko, khotbahnya dangkal. Dia khotbah 10 menit, menyanyi 40 menit. Aduh apa ya tuh Pak Niko. Tapi masih lanjut. Tuh jemaat terus bertambah. Gitu. Ya. Saudara, memuji, menyembah Tuhan, itu adalah gaya hidup kita. Itu berarti gini, ada masalah? Siapa yang tidak punya masalah di dunia ini? Saudara, semua kita punya problem. Saya punya masalah. Tapi, biarlah sebagai tanda kita penuh Roh Kudus, apapun yang datang kepada kita, kita dapat mengucap syukur dalam segala perkara. Mengucap syukur itu kan paling bagus Saudara adalah dalam bentuk pujian, dalam bentuk lagu, dalam bentuk nyanyian. Yang terakhir, yang keempat, bahwa pencurahan Roh Kudus itu diperuntukkan bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, yaitu Gentile. Tapi awalnya murid-murid berpikir, makanya waktu di Kisah Rasul itu, Guru, kapan engkau memulihkan Israel? Jadi mereka terus berpikir tentang Mesias politik. Sampai Yesus mau naik ke surga, mereka masih berpikir Yesus adalah Mesias politik. Tapi Yesus punya tujuan adalah kalau cuma dia Mesias politik, sampai kapanpun cuma Israel yang selamat. Walaupun banyak tantangan juga. Tapi inilah paradigmanya. Keselamatan bukan hanya untuk saudara dan saya. Dua tugas penting untuk kita kerjakan selama kita jadi anak Tuhan. Yang pertama, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang kedua, beritakan Injil keselamatan kepada orang lain. Dan kita punya clue, kita punya sarana. Pak Niko bilang begini di Everyone, saudara, bahwa gereja Tuhan menjadi alat Tuhan untuk membawa setiap orang berjumpa secara otentik, secara pribadi dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Jangan saudara bilang begini, aduh kita tidak tahu memulai dari bagaimana untuk memberitakan Injil. Dengar saudara, kalau ada kuasa dan hadirat Roh Kudus, maka kita bisa mengubah orang menjadi manusia lain seperti saudara yang sudah menjadi manusia lain. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, orang berkata, so mabok orang. Oh jangan, ini baru jam 9, belum mabuk, mereka bukan mabuk. Itu mabuk anggur manis, bukan. Orang penuh Roh Kudus menjadi manusia lain. Petrus, Yakobus, Yohanes itu nelayan tulen Bapak Ibu. Tujuannya kan nelayan. Orang yang tidak secara khusus dipersiapkan untuk, beda dengan Saulus. Saulus itu Sanhedrin termuda. Saulus itu adalah orang yang sekolah di bawah bimbingan Gamaliel. Ya, seorang yang sangat luar biasa dalam pengajaran Taurat. Wajar kelihatannya dia luar biasa. Tapi lihat Petrus, lihat murid-murid yang biasa. Karena diubahkan Tuhan, paradigma berubah. Maka kemudian Injil dapat diberitakan kemana-mana. Petrus diutus oleh Tuhan mendatangi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Untuk menunjukkan keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Dan itu mengakibatkan terjadinya penuhan jiwa besar-besaran.
Siapa punya hati untuk Manado Bapak Ibu? Boleh angkat tangan, punya hati untuk Manado Sulawesi Utara, untuk Indonesia. Saudara, 280 juta lebih penduduk Indonesia, 2 juta lebih penduduk Sulawesi Utara, dan hampir kurang lebih 600.000 penduduk kota Manado. Saudara lihat, ini ada bapak-bapak polisi, ibu polisi ini, tentang apa kejahatan yang terjadi di daerah kita ini, pembunuhan kayak itu saudara ya, kecelakaan karena mabuk ya, perceraian besar-besaran di mana-mana, perjinahan dan banyak dosa lain yang terjadi saudara. Itu adalah bangsa lain yang perlu kita menangkan. Dan mari minta kepada Tuhan hari ini supaya dampak pencurahan Roh Kudus, yaitu ada kuasa dalam pemberitaan yang membuat terjadi pertobatan besar-besaran. Yang kedua, ada sign and wonder terjadi atas gereja ini. Dan yang ketiga, pengubahan hidup yang membuat orang kagum dengan karya Roh Kudus atas hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang saudara sudah tahu lagu ini, mari menjadi doa kita bersama. Minta pengurapan supaya saudara diberikan kuasa supranatural untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, sekalipun sulit, sekalipun engkau terbatas, engkau tidak sanggup, engkau tidak mampu. Tapi oleh pengurapan itu, maka engkau akan diberi kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of your Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Mari dengan rindu katakan anointing. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of your Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Mari lenggang lebih sungguh-sungguh dengan rindu rasa haus katakan. Ya urati kami, fall on me. Anointing fall on me. Let the power of your Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Kita lebih lagi. Turunlah pengurapan-Mu di ruangan ini bagi setiap kami yang rindu. Turunlah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biar ruangan ini menjadi loteng atas Yerusalem. Anointing, 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 anointing. Sambil saudara nyanyikan pujian ini, kau mulai terima pengurapan, mulai terima kuasa. Yang belum dibaptis Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus. Fall on me. Anointing fall on me. Anointing, anointing. Terima, mulai terima. Let the power of your Holy Spirit fall
buka hati saudara, mulai terima. Tuhan, aku berdoa seperti kemarin di MDPJ. Bertiuplah angin yang keras dari surga atas tempat ini. Gorabayaralabayaralaba. Mulai terima, mulai terima. Gorabayaralabayaralaba. Terima pengurapan, terima kuasa. Gorabayaralabayaralaba. Terima, 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 terima. Kuasa supranatural. Terima, terima, terima. Terima, terima. Penuh, penuh. Yes. Oh, berebus sekarang ya Tuhan. Berebus. Yes. Terima. Penuh. Kuasa. Sign and wonder, kuasa pertobatan, pengubahan hidup terjadi atas KB Marina Plaza. Dalam nama Yesus, kami akan mengalami, melihat, menyaksikan tanda-tanda, mujizat-mujizat, kuasa Roh Kudus dicurahkan limpah atas gereja ini. Mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Let the power of your Holy Spirit fall on me, anointing fall on me. Taruh tangan kananmu di atas kepalamu, katakan, let the power of your Holy Spirit fall on me, anointing fall on me. Kami tahu kami punya penugasan, dan hari ini kami telah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Setiap kata-kata kami penuh kuasa. Kami menumpangkan tangan, kuasa supranatural turun, terjadi mujizat. Hidup kami diubahkan dari hari ke hari, dan kami akan melihat banyak orang dari bangsa-bangsa, keluarga-keluarga, suku-suku yang belum mengenal Engkau akan datang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan, mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari persiapkan hatimu. Kita akan memberikan korban persembahan. Shalom. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Insinyur John Slat yang telah memberkati kita semua lewat pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak John Slat dan keluarga dengan berlimpah-limpah. Saat ini kita akan memberi persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara men-scan QR code yang ada di kursi
Kemudian yang kedua, persembahan dapat diberikan dengan cara memberi lewat kantong-kantong persembahan yang sebentar akan dijalankan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk pembangunan, di pintu keluar di belakang ada kotak persembahan untuk pembangunan. Jadi persembahan untuk pembangunan itu untuk maintenance gereja, untuk perawatan gereja. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih setia, anugerah, berkat, pertolongan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menuntun menyertai kami sehingga kami lagi boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya firman-Mu itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu itu sudah menguatkan kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya Tuhan umat-Mu akan memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Abraham, berkat Ishak dan Israel tercurah atas kami semua. Kami percaya Engkau menjagai, melindungi kami, dan Engkau yang memelihara kami. Kami percaya semua apa yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat menabur Bapak Ibu. Dan sambil persembahan, pundi-pundi persembahan dijalankan, kita akan dengarkan persembahan pujian dari Kul Goshen dan Kul Raja Wali. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian, kami dari Kul Goshen dan Kul Raja Wali untuk area Singkil, Mapanget, bahkan ada sampai Tuminting dan ada di GPI. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Kul, mari orang sama-sama join Kul. Dan kebetulan area kami yang tadi, karena di dalam Kul kita sama-sama dalam keluarga Kerajaan Allah, kita saling menguatkan satu sama lain. Dan yang terpenting lagi, kita tumbuh bersama dan juga memenangkan jiwa. Mari Bapak Ibu. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati setinggi setujuan, melayani bersama. Dua yang besar berhenti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari jemaat kita nyanyikan puji ini sama-sama sebagai saudara seiman.
dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Kita berkumpul di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Cool Goshen dan Cool Raja Wali. Puji Tuhan. Terima kasih buat pujiannya siang hari ini. Bapak Ibu, ada dua informasi buat kita semua. Yang pertama, diinformasikan kepada kita semua bahwa seminar New Beginning, titik di mana segala sesuatu yang baru dimulai, akan diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pukul 12 siang, bertempat di tempat ini, GBI Marina Plaza lantai 2. Sekali lagi, seminar New Beginning, titik di mana segala sesuatu yang baru dimulai akan dilaksanakan kembali pada hari Sabtu tanggal 26 Juli jam 12 siang. Dan info selanjutnya, acara Cool Day akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2025 hari Sabtu, bertempat di Aston Hill, Tondano. Bagi yang tidak ada kendaraan, disediakan bus baik di MP1 maupun di MP2. Segera daftarkan diri Anda ke Gembala Cool masing-masing, paling lambat hari Rabu 9 Juli 2025. Puji Tuhan, terima kasih, dan mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada siang ini. My soul, my soul.
pada kami dengan berkat daripadamu. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang sangat Tuhan sayang, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, dan pengurapan dari Roh Kudus memenuhi, menyertai kita semua, baik pribadi, rumah tangga, usaha pekerjaan, serta pelayanan kita, sehingga apa yang kita kerjakan dengan kedua tangan yang terangkat ke arah surga dibuat Allah berhasil. Dan Tuhan menyertai kita siang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di atas awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, berjalan dalam kuasa sepanjang bulan Juli. Haleluya. Except for my heart singing hallelujah.